Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami wa dzikrillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, menghindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para ketua kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur mereka, Allah murahkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal lagi banyak. Kemudian yang perlu muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kita menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan kita. Kemarin yang pertama yaitu bagian mata. Selanjutnya adalah kita beranjak yang kedua, yakni disuruh kita untuk menjaga daripada telinga. Maka kata beliau, hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara daripada bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Jadi kan bila mana kita umpamanya ketika berkumpul bertemu dengan kawan, tiba-tiba ketika bertemu dengan kawan, sekalinya kawan ini tadi bangunlah hanya bertemu sudah hendak memanggil air pulang air. Seorang kan apa? Tukang dengari aja, mendengar aja orang, bukan empat yang berisidir, mendengar aja, mendengar sama juga usahanya. Mungkin ada teman dengar, kadang mungkin sidin aku mengisah. Nah ini istilah mendengarkan, unggul kebalam mendengarkan. Bahkan dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lantaran karena ia menyebut daripada keaiban-keaiban orang lain, itu kalau dibandingkan dengan orang yang melakukan daripada perbuatan zina 100 kali daripada akan berbuat zina, terlebih ringan dosanya ketimbang menyebut orang lain. Jadi kita memilih ini ya bang, menyebut orang lain kita apa masa pentingnya kan? Hah? Yang apa lah? Ayo, saking jahatnya lah. Kalau secara jahil mata kita memandang, kita mendengar, kita melihat seseorang yang berbuat daripada perbuatan zina,
itu kita pandang bahwa final beliau mata kita. Tetapi di mata hukumnya Allah justru orang yang menegarakan ketujuh mendengar daripada aib orang lain, apalagi ketujuh memuja orang lain, itu justru adalah lebih besar dosanya ketimbang daripada memperbuat hal demikian. Mungkin kita kada biasa di dalam majelis sudah ngomong ini ngapain dah? Tak kenal dosa orang berzina daripada menyebati orang lain. Nah, ada terbalik. Kenapa jadi demikian tadi? Sehingga dosanya tadi. Sebab dengan kita memuja orang lain, menyebut orang lain, itu bisa dapat menggugurkan martabat orang, bisa menggugurkan marwah orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain, nama orang rusak gara-gara pemanggilan orang lain. Jadi hati-hati benar kita. Nam tukang dengar sama juga. Apalagi base kita menyembati, mendengarkan. Bab nang demikian tadi sama hukum makan juga berserikat. Nampak bersakongkol. Walaupun tukang dengar dia aja, dia mendengar dia tadi maksudnya. Jadi kayak palangkahnya amun kawa berjauh. Makanya mungkin kadang-kadang kada baik-baik supaya dia dapat diri orang lain yang kada baik, cari kawan yang baik-baik juga. Hanya di rumah ada orang. Bila ada kawan yang kata yang kada baik, kamu kawan itu cari kawan yang lain. Kalau banyak kawan sedikit gomol, banyak sedikit gomol, nanti kan yang bertiga kawannya ini. Ujung seorang menerima kalinya tiap hari minta 5 kali seharinya yang berdiri itu kali yang sebulan akhirnya mau jual ya kan? Nah diberi kalinya. Oleh kenapa? Hal tadi termasuk adalah daripada apa yang dikeluarkan itu bisa menjadi doa. Tapi ini orang tua begini lagi hati-hati benar ketika mau memai anak, jangan asal hendak keluar saja perkataan. Sebab bila mana sudah keluar berkata yang kada baik, mendengar anak, hati-hati itu makin menariknya. Ditahan kita, ditahan akan kita ungkapkan dan suatu saat akan dianugerahkan oleh Allah Taala. Dengan apa? Nanti kita lontarkan daripada mulut kita tadi. Jadi dikatakan sebenarnya kalianmu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengar daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan hikmah-hikmahnya para awliya. Jadi itu penting supaya apa? Supaya menjadi nasihat kita. Yang kita gunakan supaya apa? Supaya ketika kita nak berbuat sesuatu nang dilanggar, nang dilarang oleh hukum-hukum agama, oleh lantaran menanggar hal demikian tadi, ada nasihat masuk, insyaallah berteguh itu. Ya Allah lah. Dan begitu kita kena majelis, maka sambil pulang terjadi. Ya Allah lah jadi. Kayak resmi kada jadi tadi, jadi yang pertama jangan mengawani orang dan kebiasaannya memandiri orang lain, cari kawan baik. Yang kedua apa aja semalam? Yang kedua adalah diingati kebaikan orang tersebut, jangan mengingati yang kesalahannya. Kita ini kebanyakan kayak ini, ada banyak orang yang membuat baik yang kita menolongin yang kita paling besar itu jangan kesalahannya, istilah jadi bahasa itu gara-gara minat sakit rusak susu sebelah mana dari kita deh. Padahal demikian tadi kan artinya itu ada terlalu parah, cuma bagi kita ini bila ada kesalahan ya parah benar enggak. Nah bagi kita nih maka pulang disuruh berpikiran positif supaya jangan menimbulkan pikiran negatif. Pikiran demikian tadi merugikan kita dengan jiwa kita, dengan diri kita. Bahkan kita menimbulkan penyakit. Apa penyakit?
Selain penyakit dalam batin, bisa juga penyakit non zahir. Oleh kalau memikirkan orang akhirnya gampang dulu naik ke kanan tensi darah, ujungnya lepas serungan. Ini lah. Kenapa stres memikirkan tetangga? Tangganya pikirkan. Orang pikirkan seorang ini orang lain. Nah ini tadi. Oleh lantaran kenapa? Kebanyakan pandangan akan baik-baik. Dengan baik ini insya Allah ada terjadi demikian. Dan disuruh kita rancak-rancak mengintrospeksi diri, main diri awak sarupan sebelum kita main diri orang lain. Bila kita banyak main di orang lain, berarti kita tuh banyak rusaknya ketimbang daripada orang yang kita berbaik. Maka kata beliau, gunakanlah telingamu tadi untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau nantinya dapat mencapai daripada kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi, yakni di dalam surganya Allah. Ingat nang surga yang terjenak otomatis memiliki syarat-syarat. Allah di antaranya apa? Jangan orang ketujuh menjadi orang lain. Artinya jangan menjadi orang menjadikan. Jangan muhani anak parang hutan, murah senyum. Tuh Allah, nang orang berahli surga yang orang ada batin nang orang. Jangan kau mulia kayak jauh bandir, lembut bandir. Kenapa lagi orang? Orang ada tulis juga. Ini deh. Apa pulang? Jangan pengasaran dan orang. Nah, jangan anak cuma mendustai orang, sebab itu ada termasuk daripada ahli surga. Nah, sifat-sifat orang yang di dalam surga. Bagi siapa yang menipu orang, bagi yang banyak ketujuh menampiling orang. Mata-mata juga orang sedikit bingung orang. Ada sedikit orang apa jadi itu berarti kalau kita salah kan bilang sidin. Orang ini berian juga tak bilang sidin. Ya kan? Juga mungkin dia juga ini bila mau mandi dia tidak usah orang terus dia. Jadi lagi orang yang bilang dia aman orang mau sedikit orang aja. Dan ketika kita menghadapi orang yang sudah meninggal dunia, maka kita disuruh jangan mau mungkin yang kada baik jangan. Nah di bandar itu baik-baiknya aja. Karena pas sakit kena si main sakit kena. Nah, sakit. Nah orang meninggal ni sakit rohnya kena. Kenapa? Disebabkan daripada perkataan ketika kita mau mungkin daripada keburukannya, apalagi orangnya baru ditanam, artinya baru masuk ke lubang. Yang orang dia tanam, berenai daripada kita berpanjang namun menggunakan kena bulan dosa. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Ini kita gunakan taringan yang khusus mendengarkan aib-aib orang lain, hal-hal yang ada baik, kita dianggap mengkhianati diri. Kenapa jadi nangka itu tadi? Sebab bisa jadi lantaran talinya kita menyebabkan anggota tubuh kita ini hangit kita gara-gara talinya aja. Dijaga talinya apanya pada terjaga pinggir mata juga bisa juga itu juga. Makanya disuruh kita bujur-bujur menjaga dengan anggota kita nang tubuh tadi supaya masing-masingnya dapat menyelamatkan dan menimbulkan daripada membahayakan dengan orang lain. Dan engkau adalah menyalahgunakan daripada suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari daripada keuntunganmu, maka
inilah yang dinamakan bumi yang sebenar-benarnya. Jadi nikmat luar biasa kita tadinya masing-masing khusus akan Allah Ta'ala diberikan. Makanya gunakan nikmat tersebut, sebab nikmat yang berada di batang tubuh kita ini nantinya akan semua menjadi saksi. Dalam kitab Muqashafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya di situ diceritakan Allah Ta'ala menciptakan daripada bumi, sehingga bumi ini kita bersaksi dengan Allah Ta'ala. Ujar bumi mengucapkan bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, maka aku bersaksi ya Allah ya Rabbi terhadap mereka-mereka yang mana mereka berada di atas daripada diriku ini. Di situ mereka mempergunakan daripada anggota tubuh mereka apa untuk beribadah kepadamu, bertakwa dengan Engkau, sembahyang banyak di situ, berhaji buahnya, kemudian apa bermajlis buahnya, dan menjadi saksi bumi. Napa jarangin aku pun juga sama. Aku jarangin dia sebagai daripada napa jadikan lain langit apa dia di bawah langit apa itu nyebabnya sebagai daripada payungnya lah ya kalau lah langit di bawah langit dia langitnya. Aku video jasa saksi buat bahwasanya kebenaran apa yang aku ucapkan oleh bumi. Bahkan yang lain baik bulan bintang yang ada di permukaan daripada bumi, semuanya nantinya bersaksi kepada Allah Ta'ala dan bisa mencelakakan terhadap orang tersebut. Nampak dibadakan bisa jadi yang mencelakakannya adalah zahir daripada batang tubuhnya sendiri. Kita bersaksi semoga yang lain baik-baik menyebabkan sekalinya awalnya seorang berpandir, betisnya berpandir, tangannya berpandir, talinganya berpandir, matanya berpandir. Nah ini kita nang bisa menjerumuskan lawan ampun diri ini. Kenapa bilanya memang ada baik, dia punya ada baik. Bila memang bagusnya. Dia tangan bujur, kenapa? Ini tangannya nah. Ini kata tujuan ikutnya apa? Kalau tujuan apa? Tujuan ikut HP umpamanya nih. Ujian seikutnya ada kata tujuan mengikut daripada Al-Quran kalamnya ya Allah. Umpamanya ujian nasional ada kata tujuh menyampaikan kepada muridnya, kepada juga ini mempandir. Ujian tangan atau merasa itu kata tujuh ambil lampu orang, kepada duitnya mau jurakan batis bujur ya batis. Aku nih meritakannya namanya kata tujuh ke situ. Nah, bukan di mata juga jadi sakti. Tadinya mendengarkan kalau tidak kata orang lain mata semuanya jadi. Jadi nak mencerakakan kita apa? Apakah lain ada? Melainkan adalah anggota batang tubuh kita sendiri yang dapat membinasakan dengan orang tersebut. Makanya disuruh kita berhati-hati dengan anggota kita yang tubuh ini supaya memberikan keuntungan kita dengan diri kita. Maka inilah yang dinamakan daripada rugi yang sebenar-benarnya bila mana ia ada melakukan hal yang demikian. Artinya bilanya bujur-bujur menjaga maka selamat. Bila mana yang ada terjaga maka kerugian sebelumnya berulangnya. Nah ini mau jangan bujur. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa mempergunakan daripada orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar berkata itu. Jadi bila mana kita mengambil bagian, walaupun kada berpandir, walaupun kada mau ya orang, walaupun kita nih sekedar mendengarkan saja, dapat dosa. Dapat dosa. Makanya kan ketika kita mendengar baik-baik dapat juga. Makanya kita ketika dibacakan
Maka nama dapat atau membacakan dapat juga sama itu gimana? Bilang ada baik berbeda sama juga, sama. Makanya mudah dengan cara kita mendengar yang baik-baik, mudahan kalinya kita ini diberikan oleh Allah Taala kekuatan artinya apa? Mendengar aja terus, jangan sampai kena ketika sudah mulai baca Tuhan alih benar berdiri, Tuhan alih benar. Kenapa jadi namanya berdiri? Hati waktu yang muda. Mohon maaf terkadang kenapa jadi anak-anak umur hanya berapa ada umur belum lagi tingkatan kayak sekolah SMA apalagi kuliah oleh lantaran yang dilihat banyak yang kurang bermanfaat sehingga menggunakan dengan manfaat. Oleh lantaran banyak didengarkan yang kurang bermanfaat, akhirnya kalinya ini nanti mendengar lagi. Kenapa? Sumpah kan? Nah, sumpah. Kuliah dan mengiau. Mendengar. Limat mengambil harapan kan mendengar. Itu mengkabian, nah itu sudah ke. Ya Allah lah, mengkabian. Hati jadian. Bila anak-anak itu jalan naik, benar kan ada beriniknya di waktu tahu salman segala macam itu biar apa? Hati jadinya itu sumpah. Iya. Itu bila kalian akan bersumpah, siang malam bersumpah terus ayatnya kita akan tunangkan lagi itu pada kita. Sangat jelas ya Allah, mahir. Baikkan. Apalagi ini jangan ketika ada baik, paginya ya akan susah. Jadi kita ditanya mata dilihat ametihi terus pemalaman namanya itu. Meniti yang baik kurang lebih juga. Ini dilihat yang lebih baik, pokoknya atas tu kabur mata. Atas kabur. Jangan diksi kita. Apanya memberi manfaat hati-hati mata kita. Tidak. Orang nak kebiasaan melihat, apalagi melihat komputer, kita main komputer tu nak. Jadi kita kurang bisa memandangkan mata ni atas tu. Kan mata kita ni, apa aja kita ni kamus kena akhirnya. Atas min. Ya Allah min. Tapi benar melihat. Oleh karena tadi oleh mata tadi digunakan terlalu diportir benar pada hal-hal yang semestinya ada waktunya istirahat tapi diumas berterusan. Ini memang bangun awal biasanya dulu ini sudah dinyata Tuhan ibaratnya terjalannya yang terasa kayak itu gigi ya Allah tidak mau ibarat benar sudah bangga kerja rombong hanya kita lagi palsu lagi baru kamu ikut yang benar kan yang mana lagi awal kan menjaga kesikit gigi ganda enam panas disuruh kedua bilang tak keluar termasuk aja kalau makanan memasakkan es diuntal juga jadi nampak rombong gigi ya dan tidak membaginya punya rombong mana ada kita biar bukan seorang berbagi gigi nah hingga main tidak ya lah lain biasanya pulang ya lah jadi hilang gigi umpamanya hilang jangan bergigi lucu itu bapak kelihatan yang banyak kalau punya gigi sama juga dengan aslinya ya lah dia juga kuning tapi asli gitu pak ya lah dia putih tapi aspal kan gimana kalau aspal lah asli dan palsu ya aspal dia lah larang pulang gitu deh larang pulang makanya apa yang diberikan jaga baik-baik jadi kita menikmati seumur. Tidak kali jaga boleh orang paramot ya sekali sedikit begini soalnya nanti coba ya. Ini ya Rasulullah SAW bersabda, Inna mustami'a sarikul qa'idi wa huwa halul muqtabaini. Sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain
berkumpul bersekutu ya di dalam daripada dosa ya Rasulullah. Dia menerangkannya tak? Jadi di sahabat Nabi bersekutu orang tersebut di dalam dosa dengan orang yang berkata itu tadi. Apalagi banyak sambil ngopi, nambah jualan ini orangnya jablay, panjang kisah tak? Maka terkadang kita ni bagi lelakian dan mohon maaf keluar terkadang bila jualannya orangnya kira memang benar, bungas ceritanya memang benar tak? Kemudian kita ni untuk mungkin kota besar dia tu. Adanya burung warung yang terlalu pernah dibuka kawanan. Hari ini kita makan harganya sekian lah, makan wadai itu nanti bisa mengintikan aja. Apa ide kita kalau panjangnya makan tadi wadai dia dua butir, wadai dia butuh umpamanya minum kopi segelas. Ada banyak orang bikin kalkulator ini gitu loh, ya lah. 25.000 aja, kalau ada kabar tak? Ya. Isok berkuling kolomnya lain kurang tak? Harganya itu lain kurang. Rupanya ketika kita ngobrol dengan ini itu ada bayarannya. Nah, biaya ngobrolnya dari mana? Ibaratnya, ada ngobrol aja tak? Bayar tak? Isok pun balik pulang. Ini, bukan ada bangsoran, kan ada main bangsoran sudah. Kita julung selesai sudah. Nah, kalau terima kasih tetap, mana ada kita ada itu masih, ya. Tadinya tuh mengarang istilah di sana kawasan maksudnya. Itu jual aja kan. Nah, maka kalau kita sih pun dari bilang teman jual baginya berdaan. Kita apa nih? Kita buang puasa berkat melayani lembut, jadi melayani dilayaninya di bawahnya ngobrol sekali kok beda sama dia. Tadinya gratis sudah. Nah, ini bijinya sekian. Bayar, itu ada bayar tak? Ini kita bayar. Saya keluar berikutnya, bisa kita tak? Ini tadi. Jadi disuruh kita nang demikian. Jadi kalau ini ada usaha kita. Apa? Menjaga kita. Ada usaha menjaga anak itu cukup saja. Di rumah kita sudah kita ya lah. Manakala berita-berita berita-berita macam-macam yang boleh di TV macam-macam beritanya, macam-macam beritanya. Baik berita tentang cerita yang baik atau pada sudah mana-mana kita tinggal kita jauh nyaring lagi. Cuma kawan jangan tak keluar kita. Ini berhimati benar. Kali ini kayak ini kan berita yang viral benar ya lah. Nah, perlu kita negara itu cukup kita manggil iktibar, mudah-mudahan kita jangan keempat makanya hal yang makanya apa yang kita miliki di dunia walaupun harta berlimpah belum tentu dengan harta tersebut membuat seseorang menjadi bahagia. Kebahagiaan bisa diperoleh terkecuali di dalam rumah orang tunai. Kita lihat di situ ada orang yang sembahyang di rumah, ada di situ lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka di situ turun rahmatnya Allah. Tapi kalau kita dengar, kita lihat di rumah tuh orang-orangnya kada betul banyak bahyang di rumah, kada betul ada terdengar ayat, jangankan ibaratnya ngaji, baik nyaman mana ya Allah lah. Ada kau aja takut ada orang apa nih pengajian kayak kita nih kayak muslim di rumah. Tapi amalnya pun memutar lagu, agentar, penting. Ini perkawinan ke orangnya kadang-kadang. Jadi kita terkadang kita berarti tetangga kurang. Jadi sabar ya kita, sabar. Kalau di dalam hidup ini tiga aja suruh kita jalan. Yang pertama adalah cobaan Allah berikan. Cobaan Allah berikan itu adalah untuk meninggikan, menaikkan daripada martabat kedudukan orang tersebut bila mana dia sabar. Ini apa? Asal jangan kita tak anak teguran. Kalau teguran itu berarti membahayakan dia orang tersebut. Kalau sudah ditegur kayak ini dilihatkan kayak ini, nah bila
Kita melihat sesuatu pada baik itu menjadi itibar dari kita. Menabur nih kita kesaburannya. Kayak orang mati itu kan. Mendengar kita pertemuan dilanggar, mendengar kita di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Umatnya ini bulan bin bulanah. Karena tengok asrul hajim. Mari jawab dan mau video sejak tadi. Si bingung mau bayari dia. Aku menjual orangnya. Nah orang tadi. Ya ternyata menabur oleh kita. Ingat hati-hati. Nah, apa? Sebab letaknya kehabisan umur orang itu dan kadang awal kita menambahnya. Bisa orang dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit, bisa dalam keadaan di antara daripada keduanya. Tergantung dan kita. Makanya kita banyak-banyak berdoa mudah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketiga, bila mana sudah ditabur karena masih, maka janganlah bala ini benar. Entah bala bisa kita kah, entah bala di rumah tangga kita kah, entah bala nang datang biasa daripada keluarga kita. Pokoknya ditabur sudah diberi nikmat, bapaknya diberikan nikmat, makin bajau dan mataran diberi lagi, makin bajau lagi. Bang, jangan kalau mau bertambah lagi. Hanya ingat, hanya sadar. Namun sudah langkah itu kita menjadinya, ya Allah, sudah terjadi hanya ingat demikian. Mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah Taala, mudah-mudahan senantiasa cobaan dosa kita dan kita bahas, mudah-mudahan demikian dari untuk menambah daripada martabat kedudukan kita di sisinya Allah Taala sehingga kita nantinya menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa dan sabar di dalam berbuat ketaatan. Ini yang harus disampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat untuk semua. Masih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.